Ya, tanda-tanda ini terpojok. nabi palsu bisa kau lihat buahnya pakai surban. Dengar pemirsa. Mana itu? Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Saudara Francisco, otak Anda itu sudah mulai retak. Kok retak? Saya retak, tanya Bang. siapa? Udah Siapa berkarat. yang jawab dulu Udah berkarat. pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Ya, Siapa? Dengar ya, ini kita diskusi. Siapa yang di dalam kehidupan masyarakat kita setiap hari ya, dengar baik-baik. ya. Kira-kira siapa? Saya tidak mau sebut ini si A, golongan ini, tapi kira-kira siapa yang suka kesana kemari, apa namanya, membawa-bawa agama A, agama B, agama ini begini-begini, kita harus begini-begini. Padahal tujuannya untuk keuntungan pribadi. Ya, itu gereja. Itu. Untuk keuntungan perpuluhan. Semakin banyak jemaat, semakin banyak keuntungan masuk di dompet pribadi. Itu perpuluhan, Terima Pak. kasih. Kalau umat Islam semakin banyak di Indonesia, yang diuntungkan siapa? Negara kita ini. Kami bayar zakat, kami bayar pajak untuk negara, tidak untuk imam. Tapi kalau gereja semakin banyak jemaat, yang diuntungkan pribadi pendeta. Paham? Pak Zuma, saya ucapkan terima kasih kalau sampean mengatakan seperti itu. Namun fakta lah yang di lapangan yang berbicara. Ya Pak ya? Sekarang tanda-tanda nabi palsu itu dilihat dari buahnya, betul tidak? Oh benar. Apa buahnya? Tanda-tanda nabi palsu itu Pak. Buahnya? Itu orang yang tidak mengikuti ajaran. Tanda-tandanya bukan begitu, Cak Ayu. Makanya baca dalilnya Matius 7 nomor 22 23. Tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Salah, bukan begitu tanda-tandanya, bro. Salah sampean. Coba Anda baca, boleh Anda baca Matius 7 22 23? Tunggu, ini saya mau keluar. Ini saya silakan. ada apa? Ada aplikasi. Berapa tadi? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 22. Silakan. 7 15 sampai nomor 22 23. ya. Matius 7 15 sampai 23. Iya. Ya, lembutkan hati Abang ini. Santai. Ya, silakan. Kita lembut, Mas Zuma. Silakan. Tapi saya mau keluar ini, mati dong nanti live-nya. Enggak lah, baca aja Abang. Iya, saya ada aplikasinya di HP. Berarti Abang bicara tadi nggak tahu dalil? Ya, dalilnya kan kita baca dulu, Pak. Berarti Anda nggak tahu dalil. Ya udah, saya kasih kesempatan, silakan Anda baca dulu, habis itu komentar lagi. Silakan Bang. Nah, gini, sampean bisa bacakan? Bisa. Biar saya tidak keluar? Yes. Oke, silakan baca. Oke. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Serigala. Ya. Oke, dari buahnya kamu dapat melihat dia. Tidaklah mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang baik. Ya. Begitu juga sebaliknya, tidaklah mungkin buah yang baik dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir nanti ada orang yang berseru kepadaku, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga, bahkan bermukjizat pakai namamu juga. Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekarang buahnya jelas kan? Memanggil aku Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Dan pada hari itu juga aku akan berterus terang kepada mereka,
Kalian yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namaku, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Benar. Nah, sekarang siapa yang memiliki tanda-tanda itu? Islam atau Kristen? Tanda-tanda nabi palsu begitu. Itulah aku bilang, saudaraku Fransiskus, otak Anda itu retak, isi dalamnya sudah berkarat. Tanda-tanda apa yang mau sampean tanyakan? Tanda-tanda buah dari nabi palsu itu. Memanggil aku Tuhan. Kan gereja-gereja dan sekte manapun memanggil Yesus Tuhan. Nah, disitulah buahnya. Oke. Sekarang stop dulu. Tanda-tanda yang sampean maksudkan itu, memanggil aku Tuhan itu adalah orang-orang munafik. Sampean Kristen paham kan? tidak? Kristen kan? Ya? Kristen kan? Semua agama itu ada yang memanggil Yesus Tuhan. Yang baik, ada yang tidak baik kan? Ke situ. Tanda-tanda dari buah nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Yang dikatakan itu sampean maksudnya itu adalah orang Kristen, begitu ya? Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan kalau bukan Kristen, Cak Ayu? Siapa? Terus kesimpulan Anda apa ketika mereka memanggil itu? Ia tinggalkan agama yang terindikasi kuat pengikut nabi palsu. Itu aja. Itu dia menyampaikan kepada orang-orang munafik supaya bertobat. Bukan bertobat, diusir ke neraka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok bertobat pula? Karena sudah diajarkan, mereka tidak ikut. Paham? Tanda-tanda dari nabi palsu itu, lihat pengikutnya. Memanggil aku Tuhan. Kalau ada orang memanggil Yesus Tuhan, berarti dia pengikut nabi palsu. Itu dia memanggil itu, dia menjual. Mengerti tidak? Mengerti Jangan tidak ajarin dia saya. menjual? Nabi Dia palsu, menjual. coba Anda lihat data nomor 54-nya tuh. Data nomor 16-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus di situ? Ini yang susahnya ini, debat sama yang kayak gini-gini. Debatnya pakai logika semua, jadi tidak bakalan nyambung. Jadi harus pakai apa kalau kita berdebat? Pakai apa? Mulut aja. Bahaya itu. Sekarang begini, yang dia sampaikan itu, memanggil aku Tuhan. Contoh begini, ini kita ngomong logika ya. Contoh begini, sampean punya kuasa di suatu perkantoran lah. Artinya, misalnya sampean pergi ke suatu kantor itu, kalau minta apa-apa pasti dikasih. Ini kan. Contoh saya pergi ke salah satu kantor yang sampean punya kuasa, saya ke sana, saya menjual, tadi Pak Zuma mau minta ini, tolong dikasih. Sementara sampean tidak tahu, itu yang saya ini yang disebut sebagai palsu. Jadi begitu yang dibilang nabi palsu itu. Kok larinya ke situ? Itu loh. Lah, katanya kita mau main logika, kita mau contoh logika, kok larinya ke sana? Logikanya sangat jelas loh, Bang. Ini pohon. Dari buahnya ini memanggil Yesus Tuhan, memanggil bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Maka pohon ini yang harus ditebang. Lempar ke dalam neraka. Karena buahnya kelihatan memanggil Yesus Tuhan. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, maka pohon ini harus ditebang. Oke. Apa begini. Itu artinya? Pohon artinya apa? Agama. Agama ini yang harus dihindari. Karena agama ini adalah agama yang isinya dengar memenuhi syarat sebagai buah nabi palsu. Gitu loh maksudnya. Jauhi agama itu. Ya, oke. Pohonnya itu begini cuma. Pohonnya itu kan ada ranting yang tidak baik, ada pohon yang tidak baik. Itu yang ditebang. Batangnya yang harus ditebang. Baca dalilnya. Batangnya yang harus ditebang, bukan ranting atau cabang. Batang yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka bersama seluruh buah-buahnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Semua harus masuk ke dalam api neraka jahanam.
ini Coba ini. Matius 13 nomor 50. Maka pembuat kejahatan harus dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya itu orang yang buat Yesus kejahatan. Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, kata Yesus mereka adalah pembuat kejahatan. Baca nomor 23. Susah karena abang punya kitab, abang nggak paham. Bagaimana abang ini mau itulah Kristen itu karena terlanjur Kristen aja bang. Mereka tidak paham tentang isi Bible. Ya mereka tahu ke gereja, ya disuapin doktrin dogma. Mereka nggak belajar Bible. Sementara kami belajar Bible. Ternyata polanya adalah justru yang memanggil Yesus Tuhan itulah pembuat kejahatan. Aduh, enggak nyambung sampean ini. Itu makanya susahnya. Gimana sekarang Anda mau memahami Pak Juma ya? Abang ini enggak ngerti Bible. Ini, Pak Juma. Kesimpulannya aja. Ini langsung kita simpulkan aja. Silakan. Yang dibilang nabi palsu itu yang orang-orang yang suka menjual agama untuk keuntungan pribadi. Itu yang dibilang nabi palsu. Pendeta dong. Pastor dong. Ya, pastor dong kalau gitu. Apanya yang salah mereka menjual? Apa yang mereka salah? Kan keuntungan pribadi. Kan keuntungan pribadi. Makanya mereka bikin gereja pribadi. Gereja keluarga. Sabar. Kami di Islam ada nggak bikin masjid pribadi? Habis itu cari keuntungan pakai masjid. Nggak ada di Islam itu. Di kalian itu jelas. Gereja dibangun untuk kepentingan pemilik gereja. Gini. Pisahkan dulu. Maksudnya gimana? Keuntungan pribadi gimana? Gereja dibangun untuk kemudian mengumpul jemaat, lalu kemudian menagih perpuluhan. Betul nggak? Terus? Ya perpuluhan ini apa dasarnya? Saya tanya dulu. Perpuluhan ini apa dasarnya di Kristen? Dengar Pak Jumaya. Nggak ada perintah perpuluhan di Kristen, nggak ada. Itu hukum untuk suku Lewi saja. Tapi kalian pakai apa? Untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi. Kalau perpuluhan itu di Kristen, Pak ya? Gak ada perpuluhan itu, kalian aja bikin-bikin sendiri. Di Kristen. Dengar dulu, kalau tidak kami di Katolik tidak ada perpuluhan. Kristen, Bang, nggak ada. Itu hanya dibuat-buat aja kalian bikin. Dengar. Perpuluhan itu di Kristen. Kalau kami di Katolik tidak ada perpuluhan. Itu dari talu. Loh. Sekarang begini, sampean ngomong masalah berarti perpuluhan. Bibelnya beda. Dengar, di dalam gereja itu ndak ada kebutuhan kah? Nggak ada kebutuhan kas. Kebutuhan. Udahlah. Itu bukan lagi rahasia masalah perpuluhan itu, bukan lagi rahasia, nggak usah dibahas. Dan ya memang bukan rahasia. Iya, dan itu bukan menjadi tanda-tanda nabi palsu yang menurut Yesus. Tanda-tanda nabi palsu pengikutnya memanggil aku Tuhan. Sudah selesai. Sekarang saatnya Anda belajar. Anda renungkan, oh ternyata kalau saya masih Kristen, ternyata saya pengikut nabi palsu. Oke. Itu. Sekarang, ini terakhir ya. Ya. Sekarang begini, sampean bilang yang di Kristen itu mengumpulkan perpuluhan untuk ini, untuk itu. Selain dari Kristen ada nggak yang membuat suka mengumpulkan ini itu, mengatasnamakan agama? Jujur aja lah, jujur. Kita tidak ada. Fair aja. Di Islam tidak ada mengumpulkan uang untuk kepentingan pribadi. Nggak ada. Kalau kami kemudian mengumpulkan izinkan uang, saya ketawa dulu. Untuk masjid untuk seluruh umat, sedangkan kalian bikin gereja hanya untuk kelompok kalian sendiri. Dari sekte lain, kelompok lain tidak boleh masuk di gereja kalian. Gereja kalian selain hari di mana kalian sembahyang, gereja kalian tutup, tidak boleh orang masuk. Kalau masjid, dimanapun orang masuk masjid, kapanpun orang boleh masuk masjid, dari aliran manapun boleh masuk masjid, dan tidak ada masjid dikunci, nggak ada. Dengar. Berbeda dengan gereja, kalau tidak menguntungkan dikunci, itu fakta. Dengar. Itu sampean ngomong yang di gerejanya. Di luar dari gereja ada nggak? Jujur aja, nggak usah. Kan kan Anda berbicara mengenai tadi yang Anda singgung kan? Padahal itu tidak ada tanda-tanda nabi palsu itu pungut biaya, pungut perpuluhan. Itu lagi Abang yang mencoba untuk lari dari dalil, ingin mencari impas.
Tapi faktanya Kan gereja-gereja itu berdiri untuk mencari keuntungan. Perpuluhan. Hayo, benar enggak? Persembahan kasih, betul enggak? Kalian dipungut biaya, betul enggak? Jangan itu bilang itu, jangan mengejas orang lain. Itu fakta, yang sampean, saudaraku. Itu fakta, itu fakta. Sampean punya ada enggak? Pengakuan dari teman-teman saya beberapa sekte itu fakta, real. Gak usah nangis, santai aja. Lagian bukan itu. Tanda-tanda nabi palsu bukan perpuluhan, bukan. Tanda-tanda nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Dah selesai. Dan itu hanya ada di dalam agama Aliteng. Ini kalau berdebat tidak mau mendengarkan orang lain punya pendapat begini. Iya, karena Anda itu otaknya retak. Ngapain lari ke perpuluhan? Tanda nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Selesai. Ngapain Anda tambah-tambahkan? Pakai surban lah. Itu kan orang itu orang munafik lah. Itu orang munafik. Mana ada orang di situ tanda-tandanya munafik? Mana ada? Ada aja kawanku ini. Jawab dulu pertanyaan saya. Di luar dari gereja ada ndak orang suka memungut-mungut segala sesuatu, kenapa larinya ke mungut-mungut? Gitu. Ada nggak? Ini kita sedang membahas nabi palsu. Udah ya, Abang Franciscus. Kan bilang ngomong tentang kita naikkan konten yang lain ya, Bang ya. Giliran ditanya sampean tidak ada tanda itu. Gak ada tanda itu. Tanda-tanda nabi palsu mungut perpuluhan itu nggak ada. Tahu ngarang-ngarang itu. Tanda-tanda nabi palsu. Ngarang cerita. Tanda-tanda nabi palsu. Ngarang cerita. Oke. Bentar kita cari dulu Gurunda. Itu yang tadi itu ini. Iya. Di mana, Dek? Tapi belum live dia Gurunda, udah daman cek-cek dia belum live. Halo Bang Joni. Bang Joni. Joni. Yes, Papa. Bang. Ya, Kristen ya Bang ya? Di YouTube, thank you. Iya, Kristen Bang. Ya, Bang Joni Kristen ya Bang ya? Iya Bang, Kristen, salam kenal Bang. Aku Kristen Katolik Bang. Oke Bang. Sama seperti tadi. Yesus memberitahukan. Franciscus. Ya, lanjut. Yesus memberitahukan adanya penyesat ya di dalam Bible tersebut yang nanti akan membawa nama Yesus. Kira-kira siapa Bang? Coba dijelaskan. Yang membawa nama Yesus atau gimana Bang? Ini membicarakan, ini konsepnya membicarakan si nabi palsu atau gimana Bang? Iya, silakan aja. Tema kita nabi palsu. Apakah temanya nabi palsu itu Nabi Muhammad? Yang aku tanya temanya kan, temanya itu nabi palsu. Terus yang aku tanya, nabi palsu itu siapa? Nabi palsu dapat dilihat dari buahnya, kata Yesus. Nabi palsu dapat dari buahnya, kata Yesus ya kan? Iya. Buahnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu buah dari pengikut nabi palsu. Abang nggak percaya sama pohonnya? Pohonnya harus ditebang. Itu kata Yesus. Pohonnya harus ditebang. Iya. Kata Yesus. Artinya agamanya ini harus dihindarkan. Agamanya ini harus dijauhi. Itu kata firman di Injil mana Bang? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Oke, aku nggak ada pegang Alkitab di sini ya Bang ya. Nggak ada pegang Injil. Aku cuma secara pendapat sama secara logika aja ya. Silakan. Oke, untuk Abang bilang tadi menurut nabi palsu itu buahnya diambil, pohonnya ditebang ya kan? Dari buahnya kemudian bisa diketahui nabi itu palsu atau bukan. Bagaimana caranya melihat buahnya? Lihat siapa pengikut yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama aku, mengusir setan dan bermukjizat pakai nama aku. Itulah
pengikut nabi palsu? Wah, oke, nabi palsu. Kurasa nabi palsu itu seperti ajaran abang, karena ajaran abang di situ selalu menyebut nama Allah kami ya kan, Tuhan kami yaitu Yesus ya kan. Berarti itulah nabi palsu. Justru kalian itu membawa Tuhan kami masuk ke agama kalian. Allah yang kalian sebut itu Tuhan kami. Nah, inilah saudara Kristen, saya katakan kalian itu otaknya semuanya retak. Sudah jelas-jelas dalilnya, saudara. Dalil. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Itulah bang, aku tanyakan. Tuhan Yesus berkata ya kan, waspadalah kepada yang namanya nabi palsu. Yang dari nabi buahnya, palsu itu Muhammad, dari buahnya ya kan? Kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Ya kan, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu di mana? Agama mana itu yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Agama mana yang usir setan pakai nama Yesus? Iya. Ya namanya agama Kristen lah bang. Bagus, terima kasih. Berarti Anda sudah menjawab buah dari nabi palsu itu adalah Aristen. Loh, abang bilang tadi, buahnya diambil ya kan, pohonnya ditebang. Iya, makanya ajaran Kristen itu harus dihapuskan. Menurut dalil itu harus ditebang, dilemparkan ke dalam api. Itu dalil. Abang tahu nggak ajarannya dia tentang dirinya, tentang Yesus ya kan, tentang kerajaan Allah ya kan, tentang itu firman. Semua adalah alasan yang dibuat-buat demi untuk melancarkan aksi ajaran nabi palsu. Intinya nabi palsu itu pengikutnya bisa kita tahu, kata Yesus. Apa pengikutnya nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Anda sudah mengatakan itu adalah Kristen. Dengan kata lain, Kristen ini adalah pengikut ajaran nabi palsu. Abang Juna bilang, Yesus itu pengikut agama siapa ya? Agama Kristen ya kan? Maksudnya? Tidak mungkin lah Yesus pengikutnya agama Islam ya kan? Enggak kan? Oh, Yesus itu orang saleh. Jangan salah, Yesus itu seorang Muslim. Dia itu juru Islam. Yesus juru salam. Salam itu salam. Salam itu Islam. Yesus juru Islam. Oke, juru Islam, kata abang juru Islam. Yes. Yesus itu juru Islam. Ya. Itu abang dapat dari mana materi kayak gitu bang? Nah sekarang Yesus itu juru selamat atau juru Kristen? Dia itu juru selamat bang. Juru selamat. Tahu nggak arti Islam itu apa? Kalau untuk soal Islam aku nggak tahu bang, karena Islam itu artinya selamat, damai, sejahtera, selamat. Juru selamat berarti juru Islam. Sedangkan Kristen itu menyembah kepada makasih ya. Tentu kami tetap percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya. Alkitab itu tidak salah. Alkitab itu perkataan Allah sendiri. Memang Alkitab sedang diterjemahkan ke 700 suku yang ada di Indonesia. Diterjemahkan agar firman ini, Injil, terus disampaikan. Maka dengan datangnya Yesus cepat, Injil telah disampaikan, maka waktu Tuhan sudah mulai dekat. Jadi ya, Alkitab adalah firman Allah. Memang akan ada perdebatan ya. Tetapi bagi Kristen itu, bagi kekristenan ini penting karena firman terus akan disampaikan. Gini bang, kita nih juga membaca Bible dan kita juga pernah dalam jemaat Kristen selama begitu lama gitu ya, seperti saya 33 tahun, Perizet mungkin lebih lama lagi, Abang Filipus juga lebih lama lagi. Setelah tadi saya tanyakan abang bersikap tetap kukuh bahwasanya Bible itu firman Tuhan gitu ya.
saya nggak akan artiannya mengatakan abang itu salah, tapi kita menunjukkan data nih bang ya. Seperti mana ada yang tidak logik secara logika manusia, Tuhan berfirman dengan kata-kata seperti itu. Semisal di mana itu ya? Aku bentar aku ambil dulu ya, biar saya nggak congor doang nih. Misal di mana ya? Bentar ya bang, saya ambil dulu. Ini ada apanya nih? Ada teksnya gitu ya. Ya sembari menunggu, aku sapa dulu Bang Bayu. Assalamualaikum Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba besarkan bentar biar saya lihatkan sama abang apa nih bang. Di sini pendeta Yunus ya, hamba Tuhan. Di sini ada Hakim-Hakim 19 ayat 24. Jika Pak Yunus nih berkekeh ini firman Tuhan, kitab Bible ini gitu ya. Logik abang membaca yang saya hadirkan ini. Apakah mungkin Tuhan berkata-kata yang seperti ini? Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah kau bawa keduanya keluar, perkosalah. Abang, aku gimana ya bilangnya? Itu jangan diterusin tuh bang, nanti kebayangan aku. Iya makanya nggak keterusin. Coba abang mengatakan ini firman Tuhan, tapi bahasanya begini bang. Bagaimana kita mengatakan ini firman Tuhan? Abang lah dulu coba tanggapannya. Silakan Pak Yunus. Ya, kita tahu firman itu tentang situasi di mana, nanti saya baca dulu ya baik-baik. Saya cuma baca sekilas itu. Tapi nanti saya ketemu waktu saya akan coba dalami ini. Apa maksud dari ini. Jadi Hakim-Hakim 19 ya. 19 ayat 24 Pak. 19 ayat 24. Iya. Jadi selain daripada ayat itu bang masih banyak lagi, tapi saya hanya hadirkan satu itu agar abang coba anulir atau pertimbangkan pernyataan abang bahwasanya Bible itu sepenuhnya firman Tuhan. Coba itu dipertimbangkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Bible gitu ya. Jadi ya saya minta maaf nih bila salah kepada teman-teman Kristen menghadirkan ayat yang seperti itu. Maksud saya agar Anda lebih giatlah membaca Bible, yang mana yang patut jadi firman Tuhan dan yang mana yang tidak mungkin firman Tuhan, tolong dipertimbangkan gitu ya. Intinya tuh gini loh. Termute Itu pendetanya. Pak Ruben. Ya, itu penjelasannya panjang. Kalau kita waktu nggak cukup ini. Lima ayat berapa itu bang? Matius 7:15 Matius sampai 23. Iya. Ya. Itu dimulai dari ayat 15 satu perikop. Nah, jadi begini Pak. Yang bisa saya Kenapa? Tekan lagi. Kenapa salah tekan itu berarti? Mana tadi Bang user naik kembali Bang? Alamak. Naik lagi kembali. Kepental kali.
Silakan Bang User. Oh, itu udah di atas. Sorry, ada kesalahan teknis kali tadi di bawah. Lanjut Bang User. Jadi bisa saya baca ayatnya? Silakan, silakan. Karena itu kan tema, topik, jadi lebih baik ada datanya, dan datanya di dalam ayat yang ke-15 kan Pak? Iya. Nah, jagalah dirimu daripada segala nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyerupai dirinya seperti domba, tetapi di dalam hati mereka itu seperti serigala yang buas. Jadi ini dikatakan dia itu seperti domba, tetapi ternyata dia serigala. Nah, itulah nabi palsu. Iya. Sepakat Pak ya. Ayat Sepakat. 16. Daripada buah-buahnya kamu akan mengenal dia. Pernah Siap. orang memetik buah anggur daripada pokok duri atau buah daripada pokok onak. Jadi nabi palsu itu kita kenal daripada buah-buahnya. Karena pernahkah kita memetik buah anggur daripada pohon yang lain? Ayat 16 itu. Jadi tidak mungkin buah apel berbuahkan buah yang selain apel. Sepakat tentang ayat 16, Pak? Iya, sepakat. Jadi buah di sini bicara tentang perbuatan, bukan pengajaran. Yang kedua, ayat yang ke-17. Demikian juga tiap-tiap pohon yang baik berbuahkan buah yang baik. Jadi pohon di sini bicara tentang pribadi atau Berbicara seorang tokoh itu. Karena itu lihat dari perbuatannya. Ya tokoh, lihat dari perbuatannya tokoh atau seseorang itu, seseorang oknum lah. Lihat dari perbuatannya, kalau perbuatannya baik kan dapat dilihat. Ayat 17 itu demikian juga tiap-tiap pohon yang baik atau tiap-tiap orang yang mempunyai perbuatan yang baik berbuahkan buah yang baik. Tetapi pohon kayu yang jahat, artinya orang yang jahat berbuahkan buah yang jahat. Ya toh? Karena ayat 18, tidak dapat pohon kayu yang baik berbuahkan buah yang jahat. Jadi orang yang baik tidak mungkin berbuahkan buah yang jahat. Atau pohon yang jahat itu berbuahkan buah yang baik. Jadi tidak mungkin orang yang jahat melakukan perbuatan yang baik. Sepakat Pak tentang ayat sampai ayat 17 Pak? Sepakat sekali. Ya. Tadi ayat 19 sekarang Pak Kang. Tiap-tiap pohon kayu yang tiada memberi buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya tiap-tiap orang yang tidak melakukan perbuatan yang baik akan ditebang. Jadi itu bukan bicara tentang pengajaran atau suatu organisasi, tapi bicara tentang pribadi orang itu. Ya toh, setuju Pak? Sebab itu daripada buah-buahannya kamu akan mengenali dia. Jadi dari perbuatannya kita dapat mengenal dia walaupun di dalam 21. Walaupun dia Kristen, dia berkata, bukannya tiap-tiap orang yang menyuruh aku Tuhan. Walaupun dia menyuruh Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun dia menyuruh Tuhan, tetapi kalau perbuatannya jahat, yang masuk ke dalam kerajaan surga hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa, melakukan perbuatan baik. Itulah kehendak Bapa, melakukan perbuatan baik. Bapakku yang di surga. Karena walaupun mereka menyeru berdoa kepada Tuhan, melakukan mujizat kepada Tuhan, ayat yang selanjutnya, pada hari itu kelak banyaklah orang akan berkata kepadaku. Memang ini Kristen, kalau berkata tentang Kristen pasti yang percaya kepada Tuhan, tetapi perbuatannya perbuatan jahat, berbuahkan buah yang jahat. Pada hari itu kelak banyak Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar, walaupun dia adalah pengajar, bisa dikatakan mungkin dia adalah pendeta, dia adalah pastor, dia adalah penginjil. Tapi kalau perbuatannya jahat, Tuhan katakan, dengan nama Tuhan kami membuangkan setan, dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat, walaupun dia sudah ada karunia mujizat, walaupun dia sudah ada karunia membuangkan setan, dipakai oleh Tuhan, tapi pada akhirnya dia melakukan kejahatan. Kembali kepada ayat-ayat yang pertama tadi yang kita baca, maka Tuhan katakan, pada ketika itu aku berkata kepadamu bahwa itu dengan nyata bahwa tidak pernah aku mengenal kamu. Tuhan tidak kenal mereka, walaupun mereka mendapat mujizat. Tuhan tidak kenal. Karena apa? Buah mereka, perbuatan mereka adalah perbuatan jahat. Itu bicara tentang perbuatan, bukan tentang pengajaran.
undurlah daripadaku kamu yang mengerjakan kejahatan. Sampai situ saja Pak. Oke. Jadi pengertian. Saudara terlalu jauh mentafsirkan ya isi yang sudah sangat jelas. Anda sengaja putar-putar supaya tak nampak bahwa buah itu adalah Kristen dan pohon itu adalah Paulus. Saya maklum itu, saya maklum. Dengarkan saya sebagaimana saya mendengarkan saudara. Yesus berbicara kepada Bani Israel. Anda harus iakan itu. Yesus berbicara kepada Bani Israel agar Bani Israel waspada orang di luar golongan mereka. Entah itu Islam kah, entah itu Kristen, entah itu Hindu, entah itu Buddha. Kita harus menghargai itu dulu. Bahwa Yesus mengajar hanya internal Bani Israel tok. Yesus berpesan kepada Bani Israel, "Hei Bani Israel, waspadalah kalian kepada kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada Bani Israel, nyamar seperti Bani Israel, tapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas." Sekarang poin pertama, siapa yang datang kepada murid Yesus, Bani Israel? Nabi Muhammad atau Paulus? Itu yang pertama, nanti Anda jawab. Yang kedua, di situ ada pohon, di situ ada buah. Pohon kalau menghasilkan buah yang jahat, pohon ditebang. Apa kalau pohon ditebang? Paulus harus ditebang. Nabi Muhammad harus ditebang. Artinya kalau dua orang ini ajarannya ditebang, maka pengikutnya harus dihapuskan. Kalau Nabi Muhammad yang sebagai pohon, sebagai sumber pengajaran Islam itu ternyata palsu, maka ajaran Islamnya yang harus dihapuskan. Sebaliknya, kalau ternyata Paulus yang salah dan buah-buahnya itu ternyata terindikasi kuat, maka Paulus ajarannya harus dihapuskan. Tidak ada cerita, tidak mungkin sebuah pohon ditebang buahnya masih ada di atas, pasti tumbang semuanya. Tidak mungkin sebuah batang, sebuah pohon dibakar masuk ke dalam api, masih tinggal buahnya tinggal menggantung di atas. Enggak mungkin. Semuanya akan dibakar habis. Itu tolong Anda pahami. Jadi jangan Anda biaskan. Jadi ketika dikatakan bahwasanya dari buahnya kalian, kamu, nah itu Bani Israel tuh. Dari buahnya kamu, wahai Bani Israel, bisa melihat kemudian nabi palsu tersebut. Apa buahnya, wahai guru? Kalau kamu melihat di luar Yahudi ada memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, maka itulah tanda buah nabi palsu itu. Cari telusuri. Misalnya di Indonesia ada yang memanggil aku Tuhan, cari telusuri dari mana sumber ajarannya ini. Oh, ternyata dari Paulus. Maka Paulus ini nabi palsu, maka seluruh pengikutnya harus dibuang ke dalam api neraka. Makanya dikatakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua, bukan oknum, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi polanya itu batangnya. Siapa batangnya? Siapa pohonnya? Buahnya itu tidak ada soalan. Batang kalau sudah ditebang, otomatis buah tidak lagi mendapatkan nutrisi makanan dari batang. Jadi batangnya yang ditebang, buahnya pasti berguguran. Ajarannya, tanda-tanda daripada nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itu jelas itu. Maka kesimpulan akhirnya, siapa di luar Bani Israel murid Yesus yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa itu? Kalau muridnya Yesus, jelas memang muridnya, pengikutnya. Tapi yang di luar dari Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, itu siapa? Islam atau Kristen? Pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus? Dari sanalah kesimpulannya, Bung. Saya berharap saudara-saudara Kristen yang membawa tema ini, yang membahas tema ini, tolong kita gunakan akal sehat. Silakan. Terima kasih. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke 16 dan 17, itu bukan lagi eksplisit, tetapi secara jelas dikatakan bahwa buah itu bicara tentang perbuatan, pohon itu bicara tentang
oknum yang melakukan perbuatan itu, Pak. Oh, salah. Itu di dalam ayat 16, 17. Salah, Bapak, saudara. mohon maaf, dengar. Pak. Yang Kristen saya, Pak. Jadi saya mengerti. Saya belajar Meskipun kamu Kristen, tapi tahun. kamu nggak paham Bible karena kamu sudah itu. terdoktrin. Kamu sudah terdoktrin, saudara. Sehingga kamu itu membela diri. Jelas yang dimaksud pohon itu adalah nabi. Ingat. Silakan dibaca, Pak. Saudara, ini berbicara nabi Ayat 16, palsu atau 17, berbicara silakan sabar. Ini berbicara mengenai nabi palsu kan? Ya. Nabi itu pohon kan? Silakan dibaca dan ayat 16 dan 17, Pak. Kan data kan data. Iya. Dari buahnya kamu dapat melihat nabi palsu tersebut. Nah, bukan begitu, Pak, bunyinya, Pak. Silakan dibaca ayat 16, 17. Oke, sekarang saya mau tanya sama saudara. Sekarang saya mau tanya, apa pengertian pohon di data itu? Di data nabi itu atau bukan? Gimana? Apa pengertian pohon di situ? Nabi atau bukan? Pohon itu bicara tentang oknum. Bukan oknum, memang oknum, betul. Itu betul, benar. Jahat. Itu memang oknum. Tapi ya, berbicara mengenai batang. Ini betul. Nabi kan? Pohon bicara tentang oknum. Nah, dari oknum ya, itu oknum yang dimaksud ini nabi atau bukan? Tunggu, Pak, saya jelaskan, Pak. Bisa, Pak. Saya bertanya, habis itu Anda jelaskan. Ini saya mau jawab. Bisa. Jangan Anda menjawab sesuatu yang kami tidak butuhkan. Yang saya tanya, pohon yang dimaksud ini nabi atau bukan? Pohon yang dimaksud adalah oknum. Ya, oknum nabi atau bukan? Nabi atau bukan? Nabi. Pohon ini nabi atau bukan? Nabi. Oke, nabi. Nabi berarti buah ini adalah pengikut nabi. Perbuatan, Pak. Perbuatannya kita lihat memanggil Yesus Tuhan. Maksud saya buah di sini pengikut nabi. Ya, bisa jadi. Oke, saya simpulkan pohon adalah nabi, buah adalah pengikut nabi tersebut. Silakan. Ya, jadi menurut Bapak bahwa nabi palsu adalah Paulus. Langsung saja di intinya, nabi palsu adalah Paulus. Tergantung buahnya. Nah, tergantung buahnya. Kan dilihat dari pengajaran suratan-suratan yang ditulis oleh Paulus, maka kesimpulan Bapak bahwa Paulus ini membawa agama Kristen dengan ajaran yang salah. Itu kesimpulan Bapak. Jangan saya. Pola Bible Anda yang harus Anda jadikan sebagai sandaran. Jangan Bang Soma. Saya mau masuk dalam jawaban yang akan saya dijawab. Kalau jangan membias. Pohon adalah nabi, buah adalah pengikut. Dari buah ini bisa kita ketahui pohon ini. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Ini buah nabi palsu. Maka kalau ini kedapatan, ada tanda-tanda ini di buah ini, maka ini yang harus ditebang nabinya. Ya, oke. Ya, makasih. Saya mau jawab, Pak, ya. Silakan. Tentang nabi palsu. Mungkin kebanyakan tuduhan adalah Paulus. Ya, itu bukan lagi hal yang rahasia. Sudah banyak mungkin umat Bapak sendiri juga mengetahui bahwa Paulus adalah nabi palsu. Karena dia mengajarkan pengajaran yang baru dengan suratan 14 suratan. Dan perlu diketahui, Paulus dalam setiap suratan yang dia kirim itu, mereka selalu mengadakan pertemuan di Yerusalem. Itu bisa kita baca dalam kitab kisah Rasul. Langsung ke pokok intinya, pohon dan buah. Masuk ke pokok inti. Masuk pokok inti tentang Rasul Paulus. Saya mau buahnya, jangan. Saya tidak menyebut merek. Pohon dan buah. Oknum ini, Pak. Kan bicara oknum. Tanda-tanda, saudara, tanda-tanda dari nabi palsu itu buahnya kita lihat. Apa buah di situ? Apa tanda-tanda dari buah? Buahnya kita lihat warna kuning, coklat, merah, kelabu dan seterusnya, atau apa? Tanda-tanda dari buah nabi palsu itu apa? Satu. Kalau buah nabi palsu dalam ayat 16-17, buahnya adalah melakukan perbuatan yang jahat. Kalau masuk di dalam pembahasan ayat ini, tidak ada data itu. Jangan silakan dibaca ayat 21. Jangan Anda membiaskan sesuatu yang sudah sangat jelas. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya. Siapa pengajaran ini? Pengajaran Paulus. Iya kan? Benar nggak seperti itu datanya? Kalau kita membaca secara jelas, Pak,
bahwa di ayat 16-17 itu sudah dijelaskan secara terang benderang bahwa buah itu bicara tentang perbuatan. Iya, perbuatannya apa perbuatannya? Saya tanya, perbuatannya apa? Perbuatan yang jahat. Iya, Artinya, memanggil Yesus apa? Memanggil Yesus apa? Walaupun itu bukan tanda, Pak. Mama sudah tertulis seperti itu, kok dibilang itu bukan tanda? Anda paham gak Bible? Anda paham gak isinya tuh? Dari buahnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah aku Yesus akan mengusir orang-orang ini. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok Anda mau lari kemana ini? Mau lari kemana? Mau lari ke kami? Kami memanggil Yesus Tuhan. Kami mengusir setan pakai nama Yesus rupanya. Hah? Kalianlah itu. Nggak usah terlalu membiaskan, mau silat lidah. Dalil yang mengatakan itu tanda-tanda buah nabi palsu dari buah yang kau dapat melihat mereka. Apa itu wahai guru? Yang pertama, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itulah tanda dari buah nabi palsu tersebut. Nah, itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Nggak usah membias kemana-mana. Mungkin Bang Suma sudah membuat kesimpulan yang salah yang Bang Suma katakan itu. Yang diusir oleh Yesus, saudara, yang diusir oleh Yesus yang mana? Bagaimana? Memanggil Yesus Tuhan, betul? Bernubuat pakai nama Yesus, betul? Sekalipun mereka mengatakan Tuhan melakukan mujizat, mengusir iblis, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Perbuatan mereka yang jahat. Karena tentang hal melakukan nama Tuhan itu karunia, itu belas kasih. Dari buah. Saudara, kalau saudara sudah menemukan ada agama yang bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus, maka agama itu harus ditebang. Masa, Pak, masa mengusir setan itu buah? Lah, dari buahnya kamu dapat mengenal dia. Saudara, kalau buah ini ditemukan bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, maka batangnya yang harus ditebang. Kalau buah ini kedapatan melakukan itu, maka batangnya harus ditebang. Kristen secara keseluruhan hancur. Pengertiannya seperti itu. Kalau kita baca, itu dalilnya begitu, Cak Ayu, dalilnya. Itu asumsi dari Bang Suma, itu asumsi. Itu dalil. Hak dari Bang Suma. Sekali lagi, izinkan saya bertanya, apa tanda-tanda buah dari nabi palsu yang dijelaskan oleh Yesus, yang diusir oleh Yesus? Silakan. Yang tertulis. Jangan ada berasumsi, silakan. Dalam ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, buah yang buruk pasti menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik pasti, pohon yang buruk pasti menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dan itu bicara tentang perbuatan. Tidak dikatakan hal mencuri, membunuh, segala hal itu. Baca ayat 16-17, Pak. Itu terus baca terus di situ aja, terus kamu baca terus ke bawah. Silakan Anda baca. Ayat 16. Daripada sudah itu sudah. Ayat berapa Bapak suka saya baca? Loh kok ayat berapa? Baca 17. Terus ke bawah satu perikop 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Awal kan pertama tadi saya sudah baca, Pak. Saya sudah jelaskan. Nah, sekarang perbuatan jahat yang dimaksud Yesus itu apa? Perbuatan jahat. Mereka percaya kepada Tuhan, melakukan mujizat dengan nama Tuhan, mengusir setan dengan nama Tuhan, tapi masih melakukan perbuatan. Itulah yang dimaksud. Pertanyaan saya, kejahatan yang Anda sebutkan tadi itu ada di mana? Di Kristen atau di Islam? Apakah mengusir setan itu kejahatan? Itu tanda-tanda nabi palsu, Cak Ayu. Mujizat itu kejahatan. Saya mau bertanya kepada Bapak. Mendapat mujizat kan bisa itu kejahatan atau kebaikan? Kamu bantah Yesus lah kalau begitu. Bantah Yesus. Yesus, apakah mengusir setan itu kejahatan, Yesus? Bantah dia, bantah. Kesimpulan kau berkelahi sama Yesus kalau gitu. Meluruskan hal yang bengkok itu, Pak. Saya ingin meluruskan kesimpulan Bapak yang salah. Kalau buahnya itu, saudara, kalau buahnya itu kedapatan melakukan hal-hal tersebut, yang ditebang apanya?
Yang ditebang apanya? Melakukan kejahatan. Pohon bicara Yang tentang ditebang oknum. apanya? Yang ditebang apanya? Kalau sudah kedapatan Oknum yang buahnya melakukan hal kejahatan. tersebut. Sudah sangat jelas, Pak. Oknum yang melakukan kejahatan. Kalau Silakan terdapat, itu. saudara, kalau terdapat dari buah itu melakukan tanda-tanda itu, yang ditebang yang mana? Buahnya atau batangnya? Pohonnya? Pohon, oknum. Pohon kan? Bukan itulah oknum, itu kesimpulan saya, kesimpulan Bapak lain. Saya tidak. Yang ditebang dan dilemparkan ke dalam neraka itu buahnya atau pohonnya? Pohon, itulah oknum. Pohon. Berarti nabi palsunya. Kalau nabinya sudah dilemparkan ke neraka, siapa lagi buahnya yang mau selamat? Kalau gitu, siapa buahnya yang mau selamat? Siapa? Saya setuju. Oknum nabi palsu dilemparkan ke dalam neraka. Berarti karena pengikutnya? Perbuatan mereka, pengikutnya ikut gak? Buah-buah mereka jahat. Pengikutnya Kalau ikut gak? perbuatan mereka baik, Pengikutnya ikut gak? Pengikutnya ikut gak? Pengikut. Ini bukan bicara tentang pengajaran. Otakmu rusak. Ini berbicara mengenai pohon. Kalau dengar. Itu kalau oknum, Pak. Oknum. Pohon bicara tentang oknum. Nabi. Buah bicara tentang perbuatan. Nabi. Lagi. Pohon itu nabi. Pohon itu nabi. Betul? Nabi palsu bukan pohon nabi. Nabi palsu. Jelas. Anda boleh turun. Nabi palsu, silakan Pak. Anda turun. Ini pengajar palsu kayak gitu tadi tuh. Selamat siang semua. Pengajar palsu tuh kayak gitu, ngeyel. Kalau batangnya dari buah itu kelihatan bahwa dari buahnya ini kelihatan ada memanggil Yesus Tuhan, maka yang ditebang apa? Pohon. Kalau pohon ditebang, tumbang semua buah yang ada di atasnya. Ini oknum. Ke gereja sana, gereja cari pastor. Cari pastor seperti biasa. Pakai logika sehat loh, sederhana. Selamat siang semua. Iya, siang, silakan. Ya. Saya boleh menyampaikan sesuatu ya tentang Nabi palsu. Silakan. Ya, parameternya adalah Ulangan 18 yang menyatakan siapakah Nabi palsu itu adalah yang menyampaikan sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Itu pertama ya. Lalu kalau kita melihat apa yang Yesus sampaikan tentang siapa nabi palsu adalah sesuatu yang disampaikan bukan berasal dari Yesus. Itu yang kedua. Nah, kalau kita melihat jawatan kekristenan tentang nabi, apakah nabi itu? Nabi itu adalah kepanjangan mulutnya Tuhan. Jadi untuk menyampaikan isi hati Tuhan itu melalui manusia yang spesial yang diutus untuk menyampaikan isi hatinya atau menyampaikan wahyu darinya. Itulah nabi. Nah, kalau kita mencari berdasarkan Matius 7 ya, Bang Zuma mungkin sedikit kurang seksama memperhatikan bahwa yang dimaksud adalah tentang kondisi pada hari-hari terakhir, Bang Zuma, bukan pada awal-awal Yesus mati ya, tetapi hari terakhir itu bicara tentang kesudahan zaman. Jadi pada hari terakhir banyak orang yang memanggil Tuhan gitu. Jadi bukan pada awal Yesus pergi, jadi nggak bisa disematkan kepada Paulus. Begitu aja Bang Zuma, silakan. Oke, baik, saya tanggapi. Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 itu tergenapi di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Aku Paulus berkata bukan berdasarkan atas firman Tuhan, melainkan atas kebodohanku dan atas keinginanku untuk bermegah. Dalil Bang ya. Aku Paulus berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Tetapi 2 Korintus 11 nomor 17 itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks apa dia mengatakan itu? Dalam konteks berbicara mengenai perkataannya. Ingat, dengarkan saya. Perkataan atau suratnya? Sabar. Di dalam pengakuannya Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Yesus Kristus. Siapa yang berfirman? Yesus Kristus atau Elohim yang ada di langit? Dia tidak menerima dari Elohim, dia menerima dari makhluk halus.
bernama Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir yang Anda katakan, pada hari terakhir kelak banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Kenapa pada hari terakhir? Karena pengikut nabi palsu itu dari rentetan sejarah sudah 2000 tahun sampai kiamat akan tetap ada. Jadi keturunan daripada pengajar-pengajar palsu ini, keturunan daripada pengajar nabi palsu ini, ajaran nabi palsu ini sampai pada akhir zaman. Mereka inilah cucu-cucu kalian. Kalau hari ini kalian masih tetap dalam pengajaran nabi palsu, cucu-cucu kalian lah yang kelak akan bertemu dengan Yesus, dan cucu-cucu kalian yang kalian ajarkan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus, itulah yang akan diusir akibat pengajaran kalian. Memanggil Yesus Tuhan, Bang Juma, itu dalam kata aslinya memanggil Yesus Tuhan aja, Bang. Iya, betul. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Sudah. Siapa yang bermujizat, Tuhan, kan? bernubuat, bermujizat, bernubuat? Apa salahnya? Mengusir setan. Kata Yesus itu salah. Kata Yesus itu adalah buah. Harusnya apa? Saudara, kata Yesus itu adalah buah dari nabi palsu. Betul? Oke. Nah, siapa dan di mana manusia-manusia yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus itu di mana? Islam atau di agama kalian? Kenapa Bang Zumas begitu berani mengkaitkan bahwa itu buahnya, Bang? Yesus yang mengatakan, bukan aku loh. Dari buahnya. Ini Yesus, saudara. Kan ini Yesus berkata kepada Bani Israel. Bani Israel adalah kelompok tempat Yesus mengajar. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Siapa yang datang di abad pertama membawa nama Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Kenapa mesti di abad pertama, Bang Zuma? Itu asumsi dari mana? Datang kepadamu tuyul. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu siapa? Mu itu siapa? Mu siapa? Mu di situ siapa? Ya, murid-muridnya. Muridnya itu angkatan tahun berapa? Abad keberapa? Ya, tahun awal ya. Awal. Yang datang tahun awal itu Nabi Muhammad atau nabimu Paulus? Ya, Paulus kan bukan nabi, Bang. Kalau dia bukan nabi, dari mana dia mendapatkan 13 buku itu? Dari mana? Dia bukan nabi, Bang. Makanya itu kan surat aja, bukan kitab suci kan, Bang? Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi yang ada di Antioquia, salah satunya adalah Paulus. Nabi apa? Nabi banyak, Bang. Makanya aku bilang tadi, jawatan nabi itu mereka yang mengklaim mendapatkan firman atau wahyu dari Tuhan. Ya, itu Paulus dapat dari mana? Mereka. 13 buku itu dari mana? Itu dari dirinya sendiri, Bang. Dia hanya itu bukan firman Tuhan saja. Itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman surat Tuhan. Paulus. Itu bukan firman Tuhan. Paulus, Bang. Bukan, sekali lagi. Bang. Itu surat bukan firman Paulus, Tuhan. Ya. Bukan firman Tuhan. Surat Paulus, Bang. Iya, bukan firman dong. Tuhan. Masa surat Paulus firman Tuhan? Oke. Abang bukan firman Tuhan. aja, Bang. Tadi yang Anda bawa Ulangan 18. Santai, Bang. Ulangan itu 18 tadi. Ulangan 18 itu tadi firman apa? Tuhan. Firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Bang Juma sebentar, Bang. Bang Juma sebentar. Bang Juma berani baca nggak At-Tabari 6 ayat 111 ketika Nabi Muhammad menyatakan sebentar. Nggak ada hubungannya. Mengaku telah memfabrikasi. Tidak ada hubungannya. Umatnya Nabi Muhammad nggak ada hubungannya tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah memanggil dan bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus. Muhammad sebentar dong. Bang Juma ganti ya. Lebih baik Anda turun. Anda di bawah. Nggak bisa dijawab sih, Bang Juma. Anda di bawah. Saya butuh orang yang jujur berdiskusi. Tadi dia membawa Ulangan 18. Oke? Tadi dia membawa Ulangan 18. Nabi palsu berkata bukan atas firman Tuhan. Waktu yang bersamaan dia mengatakan Paulus berkata bukan atas firman Tuhan. Terjawab kan? Iya. Jawab. Begini Pak Juma ya. Saudara, tunggu dulu. Tanda-tanda nabi palsu bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu itu. Nah, itu ada di mana? Di Islam atau di Kristen? Di situ dijelaskan bahwa nabi palsu itu bisa buat mukjizat, gitu kan? Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa buat mukjizat? Pengikut dari nabi palsu itu bisa melakukan mukjizat. Nabi itu bisa buat mukjizat. Ya. Apa mukjizat Nabi Muhammad yang dia lakukan? Kok lari Nabi Muhammad mengusir setan? Kawan, terlalu jauh ente terbang. Mengusir setan pakai nama Yesus. Konsepnya di situ itu.
Anda turun. Anda turun, Anda tidak layak berbohong di depan kami. Tanda-tanda nabi palsu itu memakai nama Yesus mengusir setan, kok Nabi Muhammad? Jangan ngaur kalian itu karena doktrin dogma selalu Islam salah, Islam salah, Islam salah. Sampai di Bible aja Anda itu salah. Tanda-tanda daripada buah nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Kok Nabi Muhammad pula yang Anda bawa? Mana ada kami Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad mengusir setan pakai nama Yesus? Najis. Kalian jangan takut mengakui. Memang betul kami mengusir setan pakai nama Yesus. Ya sudah, berarti tanda nabi palsu itu ada sama kalian. Itu kesimpulan saya. Kesimpulan berdasarkan Matius 7, 15, 23. Kristen adalah pengikut nabi palsu. Selesai. Ngopi dulu. Baik, sebelum Bang Josafat, teman-teman Kristen yang lain kalau nanti typing aja di bawah tekan 1 ya. Kalau Kristen ya, tekan 1. Silakan Bang Josafat Sirait. Sebentar ya Bang. Oke, siap. Teman-teman Kristen kalau mau naik, kalau bisa typing di bawah. Bang, aku Kristen Bang. Pentuhan manusia, pentuhan Yesus. Silakan teman-teman Kristen. Ya, saya sambil naikkan ya. Kira itu. Sambil nunggu Bang Zuma ngopi-ngopi dulu biar. Iya, jangan kesurupan Bella. Biasa mungkin saja. Saya ini menjelaskan ke kalian semua. Saya berdata. Lari ke Nabi Muhammad. Tanda-tanda nabi palsu mengusir setan pakai nama Yesus. Ada Nabi Muhammad melakukan itu? Ada pengikut Nabi Muhammad melakukan itu? Enggak ada. Jangan gengsi. Akui, oh ini salah. Untung ada Bang Suma yang mengingatkan. Bayangkan dari sekian banyak orang Kristen yang saya berdiskusi dengan mereka, ada yang tidak paham dalil ini. Kenapa? Karena selama ke gereja, selama hidupnya hanya disuapin dalil-dalil doktrin dan dogma keselamatan. Berani nggak pendeta membaca ini dalam mimbar gereja? Jemaat Tuhan yang dikasihi Bapa yang ada di langit, yang ada di surga. Hari ini kita akan membacakan sebuah dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya bisa kau melihat dia. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, lalu bernubuat pakai nama Yesus. Pada hari terakhir nanti, Yesus akan berkata kepada mereka yang mengusir setan pakai namanya, yang bernubuat pakai namanya, yang bermujizat pakai namanya, yang memanggilnya Tuhan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kira-kira pendeta berani nggak baca itu? Ya berlarianlah jemaat keluar, lari selari kencangnya. Karena loh, kok kita yang diusir? Bukan setiap saat ketika ada jemaat yang sakit, ketika ada jemaat yang sakit, pendeta diajak ke rumah mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesusku tunjang pantatmu wahai iblis. Ada nggak? Ada nggak pendeta mau mengajarkan itu? Nggak ada. Karena kapan pendeta ngajarkan itu sama halnya dia membuka rahasia isi perut gereja. Itu sama halnya dia membuka rahasia isi perut gereja. Itu sama halnya dia itu membuka rahasia. Jadi berterima kasihlah kepada Bang Suma yang sedikit mengajarkan pelan-pelan tentang apa yang tertore di dalam Bible yang tidak diajarkan oleh tokoh-tokoh kalian. Siapa yang mau diusir sama Yesus? Siapa yang mau? Saya aja Islam nggak mau diusir sama Yesus. Lah kalian bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memanggil nama Yesus. Lah kalian mau diusir, kalian anteng-anteng aja. Oke, izin saya sapa dulu. Sebentar Bang Josafat ya, saya sapa dulu. Ada teman-teman yang naik. Ada di Ajeng. Ini Kristen atau Muslim di Ajeng Pangestu? Oh, terima kasih kakak. Saya Muslim kakak. Oh iya, standby dibawa dulu ya, yang Muslim ya. Silakan Bang Hari, Kristen atau Muslim Bang Hari? Halo, saya Kristen. Ya. Oke, anak kampung ini Kristen atau Muslim anak kampung? Langsung di mute ya, yang tidak ngomong ya. Anak kampung monitor.
Muslim Bang, Muslim. Standby dulu di bawah ya Bang ya. Yang Kristen ini dua, Harun sama Reno Kristen ya? Ya, shalom. Baik, selamat siang, brother. Silakan di-mute dulu Bang Harun sama Bang Reno. Kasih kesempatan Bang Josafat Sirait karena beliau duluan yang naik. Yang lain di-mute. Silakan Bang Josafat. Oke Bang, siap Bang. Topiknya di mana tadi Bang? Siapa nabi palsu? Silakan Bang. Nah, menurut saya nabi palsu adalah nabi yang mengajarkan tentang kesesatan Bang, yang melenceng dari ajaran Kristus. Nah, di situ Yesus mengatakan, "Hanyalah kamu daripadaku yang membuat mujizat atas namaku," seperti itu mungkin ya. Nah, di situ ia mengatakan setelah dia, maksudnya dia di situ Bang, artinya dia mengatakan orang lain pada saat dia ada di bumi gitu loh. Gitu Bang. Gimana? Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Kita tak ada di situ. Iya. Itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Agar muridnya mewanti-wanti non-Yahudi yang datang memakai namanya, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya. Itu yang dimaksud Yesus. Iya. Berarti kenyataannya Yesus masih di bumi. Gitu. Nah, yang datang kepada murid Yesus kemudian melakukan mukjizat, mengusir setan, bernubuat dan yang masih ada di gereja-gereja itu agamanya apa dan dari ajaran mana itu? Kristen. Nah, Kristen. Iya. Iya, sudah selesai. Berarti pohonnya kan yang harus ditebang. Kalau sudah ketahuan buahnya adalah Kristen, berarti pohonnya harus ditebang. Siapa pohonnya? Paulus. Artinya begini Bang. Artinya begini. Udah selesai. Apa lagi? Artinya lagi Bang. Kok nggak ada di situ Yesus menyebutkan bahwasanya pohon-pohon yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Udah selesai. Apalagi? Sekarang Anda bergegas, rapikan tas Anda, baju Anda, pakaian Anda, sepatu Anda, tinggalkan gereja. Itu aja solusinya. Loh, kenapa? Loh, tadi tanda-tanda nabi palsu kok bertanya lagi kenapa? Aneh kan? Di situ kan Yesus mengatakan bahwasannya ada yang mengaku-ngaku Bang, gitu loh. Lah, Paulus lah itu pengikutnya dari buahnya, bernubuat, mengusir setan. Makanya muridnya dilihat, mengatakan, kamu coba lihat, di luar daripada kita, yaitu serigala, nyamar-nyamar bagian daripada kita. Dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Bukan Bani Israel, bukan dari Bani Yakub, tapi mulutnya basah dengan nama Yesus. Itulah buah dari nabi palsu tersebut. Yesus itu hanya untuk Bani Israel tok. Di luar Bani Israel yang selalu bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus, itulah pengajaran nabi palsu. Oh, begini. Berarti kalau pengajaran tentang pembohongan enggak nabi palsu. Kok ada enggak tanda-tanda di situ, Bang? Enggak. Pertanyaan saya, Bang. Kalau nabi yang melakukan pembohongan itu nabi palsu atau yang asli? Maksudnya apa? Maksudnya pembohongan maksudnya? Begini, di sini maaf ya Bang, izin. Ya. Di sini ada di dalam ayat Quran kalau nggak salah. Apa ini maksudnya pembohongan? Di situ dikatakan bahwasannya Muhammad adalah sesungguhnya engkau adalah pembuat kebohongan. Begitu. Oke, silakan Anda tunjukkan. Itu tuduhan siapa? Ya, di Quran, Bang. Mana di Quran? Quran sendiri kan? Mana di Quran pembohongan? Mana? Sedangkan Paulus mengatakan dalam Roma 3 nomor 7, dalam kebohonganku, dalam dustaku mendatangkan kemuliaan Tuhan. Baca Roma 3 nomor 7. Apa mungkin kebohongan seorang rasul mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Masa Tuhan suka kepada orang pembohong? Ayolah saudara, kita jujur terhadap kebenaran. Tidak ada sedikit pun tersentuh ciri-ciri nabi palsu itu kepada nabiku Nabi Muhammad. Memanggil Yesus Tuhan, Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus, Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus adalah Kristen. Itu tanda. Jangan Anda tambah-tambahin.
Oke, Jangan Anda tambah-tambahin. Anda percaya Bible kan? Jangan lari ke hadits. Cukup Bible aja yang Anda percayai. Loh, berarti hadis nggak betul. Loh, kok larinya ke hadis? Ini berbicara mengenai nabi palsu. Sudah lengkap di situ, kok larinya ke hadis? Anda percaya Yesus nggak sih? Anda percaya Yesus? Percaya. Nah, kalau percaya kenapa lari ke hadits? Ucapan-ucapan Yesus tersusun dengan rapi, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kamu Bani Israel akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa yang tadinya kurban hewan dirubah menjadi kurban manusia? Atas kehendak siapa yang tadinya hari Sabtu dirubah menjadi hari Minggu? Atas kehendak siapa yang tadinya sunat dirubah menjadi jangan sunat? Atas kehendak siapa Eloa Abraham berubah menjadi Yesus Kristus? Atas kehendak siapa yang tadinya Taurat berubah menjadi Galatia, Roma, dan Filipi, dan seterusnya? Atas kehendak siapa? Tuhan Elohim tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Konsep ketuhanan Kristen adalah buatan Paulus. Konsep agama Kristen adalah buatan Paulus. Konsep tuduhan bahwa hukum Taurat itu mendatangkan kutu adalah konsep Paulus. Dan tidak ada nabi yang diutus kepada orang-orang Yahudi yang justru membantah ajaran Nabi Abraham alaihi salam, kecuali Paulus. Izin bang. Jadi Bang Safar, mungkin bisa gantian lagi bang. Enggak, sebentar. Satu aja. Ada dua deh. Cuman yang satu ini belum jelas itu loh. Coba yang ini bang. Jadi ini gimana tuh? Bentar ya bang. Jadi ayat ini gimana bang? Apa itu? Sebut aja. Saya nggak bisa lihat. Nah, saya nggak tahu di ayat berapa kan bang. Di situ dikatakan, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah. Kenapa lari ke sana ya? Buah-buah nabi palsu itu mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Kenapa lari ke situ ya? Anda ingin cari perlindungan? Kami umatnya Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan nama Yesus, mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Kok larinya ke situ ya? Oke, saya terima. Oke, tapi pertanyaannya berarti nabi yang membuat kebohongan itu nabi asli atau palsu? Nabi mana yang diceritakan di dalam Islam itu berbuat kebohongan? Nabi mana? Nabi Muhammad, jelas di situ. Di surah berapa? Surah mana? Ayat berapa? Saya nggak bisa baca bang, yang itu tadi. Apa itu tadi? Aneh Anda ini. Aneh. Dikatakan nabi-nabi palsu itu, kalau berbicara mengenai kebohongan, siapa yang berkata atas dustaku, atas kebohonganku? Siapa itu? Jadi ayat ini gimana? Roma 3 nomor 7 itu gimana? Kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Loh, saya pertanyakan ini. Loh, di mana dalilnya nabi-nabi palsu itu berbohong? Itu dulu. Jadi ini enggak dari kita. Di mana dalilnya tanda-tanda nabi palsu itu berbohong? Jadi ini siapa yang mengatakan, siapa yang dituduh? Saya minta dalil nabi palsu itu berbohong. Mana? Yang dikatakan. Apa itu? Adalah pembuat kebohongan. Gimana sih? Di mana dalilnya nabi palsu berbuat kebohongan? Di mana dalilnya? Saya nggak tahu baca Quran bang, yang jelas. Kenapa lari ke Al-Quran sih? Anda turun ke gereja, colok pantat pendeta, jilat jarimu. Jangan buat saya kasar ya. Saya ingin ngajar baik-baik Anda ya. Jangan Anda larikan tema entah kemana-mana perginya. Kalau Anda mengatakan bohong adalah tanda nabi palsu, dalam kelicikanku, dalam dustaku, itu ucapan Paulus semua tuh. Aku berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi atas kebodohanku. Filipi 1:18. Tentang Yesus diberitakan dengan cara bohong atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita.
Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Bohong. Sejak kapan Yesus itu menjadi kecoa? Yesus itu manusia. Kau katakan pula bukan manusia, pembohong. Jadi jangan, karena seluruh yang ada di dalam kitab saudara menceritakan tentang kebohongan. Kenapa sih Zuma? Tuhan menjadi manusia itu benar atau tidak? Bohong. Bohong. Tuhan jadi manusia, setan jadi manusia mungkin. Halo Bang Zuma. Ya, Sobat. Halo Bang Zuma. Sebentar teman-teman Kristen yang lain ini kan ada Bang Hari sama Bang Harun yang naik duluan. Kasih kesempatan duluan yang lain ya, yang naik duluan ya. Bang Paul sama Bang Ana di mute dulu. Kok saya jadi setan? izin. Coba kita kasih kesempatan Bang Hari. Seperti kesetanan. Mbak Ana, sabar iya, dulu. Karena kalian yang setannya. Jadi saya harus ikut seperti kalian, kesetanan. Nanti hilang loh kegantengannya. Kalau udah kesetanan. Udah, kamu turun. Hei, domba betina, turun. Kamu nggak ada kapasitas nasihati saya. Nasihati pendetamu itu yang nipu-nipu kalian. Oke, Bang Hari, silakan monitor Bang Hari. Ini berbicara mengenai nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Entah lari kemana-mana perginya. Tidak percaya kepada Yesus kalian, tidak percaya. Oke, Bang Hari, monitor Bang Hari. Iya. Silakan Bang. Ya, silakan. Selamat siang semua. Dibesarin dikit suaranya Bang ya. Oke. Jangan terlalu dalam menyelam. Ya, silakan. Halo, selamat siang. Siang Bang, siang. Ya Bang Suma, ya terima kasih Bang Suma. Iya. Minta menaikkan saya. Saya tentang mengenai apakah nabi palsu juga pergi memberitakan ke seluruh dunia, maksudnya terkait pernyataan Yesus mengenai dia pergi ke menyeberang lautan. Yes. Betul. Orang. Itu di mana itu, Pak? Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 15. 15 ya. Silakan. Iya, itu bagaimana pernyataan Yesus itu, Pak? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. 3 hal ini terpenuhi pada diri Paulus. Paulus orang munafik. Paulus kemudian mengatakan kepada Yahudi, aku ngaku Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku mengaku penganut Taurat. Meskipun aku tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan orang banyak. Kemudian di Filipi 1:18 dia katakan tentang Yesus, kau beritakan dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Munafik dia. Kepada penganut Yahudi ngaku Yahudi, pada Yunani ngaku Yunani, pada Romawi ngaku Romawi. Kemudian ahli Taurat, dia mengatakan dalam ketaatanku terhadap Taurat aku tidak bercacat. Dia ahli Taurat. Orang Farisi, Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Farisi. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutnya, dan menjadikan 2 kali lebih jahat, bahkan menjadikannya sebagai orang neraka. Itu Paulus, Bang. Satu-satunya orang Farisi yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai ke Roma untuk mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya hanya Paulus. Dan pengikutnya itu dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Itu fakta, itu real. Iya. Oh, jadi itu pernyataan Yesus, anak Maria itu ya? Siap. Apakah saya minta lagi pernyataan dari Yesus anak Maria 23:15? Sekali lagi Bang Suma. Secara lengkap. Gimana? Pernyataan Yesus 23 di Matius 23. Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah dia kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kali, coba baca lagi. Maksudnya apa ini? Penjelasan, ketegasan. Apakah itu pernyataan Yesus atau bukan? Itu pernyataan Yesus. Mulai dari nomor 1
dari nomor turun. dua. Saya turun, ternyata ada penyesatan. Satu hal yang Anda tidak sebutkan itu tidak ada dalam silakan Anda tunjukkan kepada saya di dalam Matius 23 itu kalau bukan ucapan Yesus. Matius 23 itu saudara, ada hal yang Anda tidak sebutkan. Satu orang saja. Iya, satu itu orang. Pernyataan betul. Anda tidak sebutkan itu. Jadi saya turun, Anda ternyata penyesat. Oh, salah Anda, salah. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius 23 nomor 15-nya, di situ jelas dikatakan oleh Yesus itu sendiri kok. Bukan saya mengatakan, tapi Yesusnya. Bukan Bang Suma yang mengatakan itu. Yesus sendiri yang berkata demikian. Anda tidak menyebutkan lengkap. Ternyata Anda menghilangkan satu makna. Satu orang saja. Rasul Paulus tidak mentobatkan satu orang, tapi semua orang yang dia lalui, daerah yang dia lalui. Oke, kita bahas. Ternyata boleh? Anda salah. Kita buktikan Anda itu. Katanya kita buktikan itu. Ahli kitab. Kita buktikan, tapi Anda boleh? tidak tahu. Kita buktikan, boleh? Ternyata saya turun. Ternyata saya sudah tahu ke penyesatan. Oke, saya buktikan. Silakan Anda turun. Silakan, tidak apa-apa. Silakan Anda turun. Dengarkan gurumu di atas, di bawah. Ketika Anda mengatakan bahwa satu orang saja, Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17, 16 sampai nomor 34. Ada satu orang yang ditobatkan di sana bernama Damaris. Engkau mentobatkan satu orang, dan kata saja itu di dalam original teksnya itu enggak ada. Oke? Yang ada di sana proseletolos. Apa artinya? Penganut. Tidak ada dikatakan satu orang saja. Dia mengatakan satu penganut, bukan satu orang. Kamu kalau mau membantah dalil kitabmu sendiri silakan aja. Tapi kudu harus belajar ke Bang Suma dulu. Yang dikatakan di dalam kitabmu itu proselotus, artinya satu penganut, bukan satu orang. Oke? Paham? Artinya kalau dia katakan satu penganut, itu bisa jadi yang lain juga ikut. Karena di dalam Kisah Para Rasul 17 di situ ada Damaris. Pertanyaan saya, siapa orang Parisi yang menjelajahi daratan menyeberangi lautan? Paulus, Paman. Gak bisa kau lari, Dek. Percuma. Kau naik emosi di sini percuma, Dek. Silakan Bang Harun. Kristen ya, Bang Harun ya. Silakan teman-teman di bawah yang para pengikut Siblisis kalau mau naik. Kristen Bang. Ya, silakan. Ya, selamat siang Bang Suma, selamat siang Bang. Siang Bang, siang. Saya cuma mau bertanya kepada Abang. Nabi Muhammad itu sebelum bertapa di Gua Hiro agamanya apa Bang? Nabi Muhammad sebelum kemudian dia mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad itu Millah Abraham. Apa ada Bang Suma agama Millah Abraham pada waktu itu Bang? Ada. Nabi Abraham menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kalau lucu-lucu Abang, yang ada agama Kristen dengan agama Yahudi pada waktu itu, jabat ke-7 itu. Mana ada agama Millah Abraham Bang? Berarti agama Muhammad kan ada, Nabi Muhammad waktu itu ya? Nabi Muhammad itu percaya kepada pencipta langit dan bumi. Namun iya, agamanya apa Bang? Padanya belum ada syariat. Ya kan, Nabi Muhammad. Kok Nabi Muhammad. Bang Suma ini. Udah, Anda turun. Di bawah aja Bang. Di bawah. Ya, bagus. Nabi Muhammad itu sebelum dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak pernah ikut prosesi agama paganisme yang ada di Arab. Tidak ada sejarah beliau ikut agama pagan. Tidak pernah ikut terlibat prosesi ritual agama pagan. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian terlibat upacara-upacara pagan. Tunjukkan data dalil dari Islam atau dari Kristen. Kalau Anda bisa buktikan Nabi Muhammad mengikuti prosesi pagan Quraisy. Kenapa saya mengatakan Millah Abraham? Karena
ajaran Nabi Abraham alaihissalam menyembah kepada langit dan bumi. Bedanya, Nabiku Nabi Muhammad belum diberikan syariat, hukum-hukum di dalam beribadah dan cara kemudian beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi sejatinya beliau tidak menyembah Kristus yang datang mati terkutuk di atas pohon. Oke, lanjut Bang Zuma. Silakan. Oke, Bang Reno silakan Bang Reno. Tapi sebelum Bang Reno mulai, teman-teman Kristen kalau mau naik yang di bawah tekan 1 ya, biar kita tahu ada teman-teman Kristen yang mau naik di bawah. Tekan 1. Silakan Bang Reno. Jadi barangkali Pandi ada saran ini. Iya. Khusus untuk Pandi selaku moderator, jangan biarkan bernarasi di luar pada konteks atau judul yang disepakat yang tema. Ya karena itu nanti akan jadinya bikin emosi Mbak Gurunda ya. Selaku host kita harus tegas. Silakan lanjut. Jadi itu bentuk keputusasaan saudara kita Kristen jadi larinya kemana-mana. Ya, lanjut. Silakan Bang Reno. Siang. Ya. Mau nanya Bang, boleh Bang? Silakan. Tapi nanya tentang Nabi Muhammad Bang, boleh Bang? Bagaimana host? Tapi di luar konteks itu mungkin. Ya, apakah diizinkan begitu? Yang penting terkait dengan Nabi palsu, silakan. Oh, itu sudah di luar konteks Bang? Enggak, kalau Nabi kami palsu berarti Islam ini yang harus dilempar ke neraka. Iya, masalahnya yang saya tanyakan itu kapan Nabi Muhammad menerima wahyu dan siapa yang menyaksikannya seperti itu Bang? Oke. Iya. Nabi Muhammad menerima wahyu itu pada abad ke-7. Ketika beliau menerima wahyu, Roh Kudus datang kepadanya dan tidak ada satu manusia pun yang menyaksikan Roh Kudus datang kepadanya pada saat beliau bertahannuts di dalam Gua Hira. Terkait dengan Al-Quranul Karim, dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas diwahyukannya Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Allah menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan hal tersebut dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sekarang kalau kesaksian manusia saya masih ragu, tapi kalau pencipta langit dan bumi yang sudah menjadi saksi, maka apa yang perlu saya ragukan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya